Ya, kembali di Market Review, pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM bertekad menyatakan agar peternak kecil atau petani yang memiliki lahan sempit tidak akan berjalan sendiri-sendiri. Sudah saatnya mereka bergabung dalam kelembagaan koperasi agar usahanya bisa masuk skala ekonomi. Peran koperasi sebagai off-taker yang berhubungan dengan market akan membuat usaha dari kalangan peternak dan petani memiliki nilai ekonomi. Hal ini akan memudahkan pembiayaan dari sisi hulu, karena selama ini perbankan menganggap kalangan peternak dan petani yang skala usahanya masih belum masuk skala ekonomi sebagai potensi market pembiayaan yang memiliki resiko. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki berharap peternak dan petani masuk ke dalam alur sirkuit ekonomi. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi para peternak dan petani tidak hanya mendapatkan keuntungan dari sisi budidaya saja. Seperti diketahui, koperasi bermain di seluruh proses produksi, termasuk dari sisi pemasarannya. Artinya jika peternak dan petani tergabung dalam beberapa koperasi, seperti koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan sebagainya, maka mereka juga akan mendapatkan sisa hasil usaha atau SHU dari koperasi-koperasi tersebut. Teten optimis kehadiran koperasi bisa menjadi solusi. Selama ini peternak mandiri berjalan sendiri-sendiri, sehingga sudah saatnya untuk bersatu dalam wadah koperasi. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mewujudkan kedaulatan pangan melalui platform digital, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom CEO Ternaknesia, ada Bapak Dalu Nuzrul Kirom. Selamat pagi, Pak Dalu. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Pak Dalu, sehat selalu ya, Pak. Alhamdulillah. Baik, saya sempat membaca sekilas mengenai Ternaknesia. Mungkin Anda dapat sampaikan lebih jelas. Di websitenya saya sempat baca bahwa kemudian ada cita-cita lah ya dari Ternaknesia untuk kemudian membuat Indonesia menjadi lebih berdaulat lah dalam hal pangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan protein lah begitu melalui peternakan. Nah, Anda mungkin bisa sampaikan lebih detail mengenai Ternaknesia, Pak Dalu. Ya, saya mulai dari permasalahan ya, kenapa kami mendirikan Ternaknesia ini. Kami membaginya itu menjadi satu rantai pangan, terutama di bidang peternakan dari hulu ke hilir. Permasalahan untuk peternak itu dari aspek pelaku peternakannya yang rata-rata usia tua ya, 40 sampai 60 tahun peternak kita, sehingga produktivitasnya ini rendah. Gitu. Nah, produktivitas rendah itu menyebabkan pemerintah acap kali memberikan kebijakan untuk impor ya dalam rangka memenuhi demand yang ada di Indonesia. Nah, akhirnya harga dari teman-teman peternak lokal itu tidak bersaing dengan di luar gitu. Nah, akhirnya itu membuat peternak lokal nggak sejahtera gitu. Nah, di aspek konsumen pun untuk mendapatkan produk yang berkualitas itu aksesnya terbatas ya. Misalnya saja konteks daging ya, rumah potong hewan di Indonesia ya, itu yang melayani daging yang disebarkan atau dikonsumsi oleh masyarakat itu hanya 9,6% yang berstandar halal dan sesuai dengan standarnya pemerintah lah begitu. Selebihnya itu dipotong di rumah potong tradisional, itu yang tersebar di masyarakat. Lah, itulah yang menyebabkan kami membuat platform digital Ternaknesia ya, dari hulu ke hilir. Jadi di hulu itu kita punya aplikasi untuk teman-teman peternak agar manajemennya mereka itu lebih bagus ya. Kemudian di tengahnya, di supply chain-nya itu manufakturnya itu kita injek dengan teknologi digital gitu, agar bisa terrecord asal hewannya ini dari mana, kemudian disalurkan kemana gitu, dan di konsumennya itu mendapatkan kejelasan bahwa ini dipotong di tempat yang jelas gitu ya, terstandarisasi gitu. Kemudian mereka bisa mendapatkan dengan mudah dengan beli secara online di platformnya kami. Jadi kita ada 3 sistem di hulu tadi untuk teman-teman peternak, kemudian di tengah kami sebut dengan ternak chain, itu untuk aspek manufacturingnya, menghubung hulu hilirnya. Kemudian di hilir itu ada aplikasi kita sebut dengan Ternaknesia itu sendiri, yang itu ada fitur untuk
membeli produk hasil ternak harian ataupun hidup ya. Hidup misalnya aja di momen kurban, harian misalnya daging, telur, susu, madu dan sejenisnya hasil dari ternak ya, yang bisa dinikmati oleh konsumen dengan dia membeli secara online gitu. Dan produknya itu bisa ke-track berasal dari rumah potong mana atau manufaktur mana dan kemudian dari peternak siapa. Ya. Nah, platform inilah yang kami bangun. Baik, ini ide awalnya dan juga bentuk dari servis yang diberikan oleh Ternaknesia ini sangat-sangat menarik, Pak Dalu. Kalau saya bahas sedikit mengenai aplikasi yang ada di hulunya terlebih dahulu, ini kemudian ditujukan penggunaannya untuk teman-teman peternak. Sejauh mana ini menjadi sebuah aplikasi yang mereka kemudian dapat gunakan dengan mudah? Oke, jadi untuk bisa menuju transformasi digital, itu langkah awalnya kan ada istilah digitalisasi bisnis proses, Mas. Jadi yang kami lakukan itu bukan membangun satu SOP atau bisnis proses versi kami, gitu. Tapi yang kami bangun ini memang adalah sebuah bisnis proses yang dilakukan oleh teman-teman peternak, terutama peternak yang sudah standar begitu. Jadi bagaimana ketika hewan masuk itu perlakuannya apa, kemudian memberi pakannya bagaimana, gitu. Terus mengukur perkembangan bobotnya bagaimana. Ini bisnis proses yang berasal dari peternak yang sudah standar. Baik. Kemudian kami digitalisasikan. Nah, dari situ sebenarnya mereka tidak melakukan hal yang baru, tapi kebiasaan mereka yang selama ini ada, cuman tampilannya secara digital gitu. Baik. Dan selama mereka juga menggunakan WhatsApp atau teknologi yang umum ya, atau mereka pakai Android, itu asumsi awalnya adalah mereka bisa pakai, tinggal diedukasi sedikit. Baik, oke. Anda tadi menyebutkan mengenai rumah potong hewan sendiri yang standar hanya 9 sekian persen lah. Dan yang belum standar itu kemudian tersebar di seluruh Indonesia yang masih melakukan pemotongan hewan secara tradisional lah. Bagaimana, Anda juga tadi menyebutkan sebetulnya untuk aplikasi ini digunakan untuk peternak-peternak yang memang sudah standar. Bagaimana dengan peternak-peternak yang memang ingin join di Ternaknesia tapi secara standar mereka belum terstandardisasi, artinya dari cara kemudian mereka melihara hewan ternak, melakukan pemotongan dan lain sebagainya. Bagaimana dari Ternaknesia sendiri dapat menjadi trigger supaya mereka memiliki standar pada akhirnya? Ya, yang 9,6% tadi itu daging yang tersebar di masyarakat. Oh baik, baik. Yang dipotong di rumah potong yang standar, bukan baik. Jumlah rumah potongnya gitu ya. Baik, oke. Daging yang tersebar di kita. Tapi itu ngeri sekali sejumlah itu dari 100% ya, masih sedikit sekali daging yang ibaratnya itu daging yang jelas yang kita makan ya. Itu 9,6% saja. Nah, terus bagaimana membuat peternak ini bisa mengikuti pola yang standar gitu. Ya, pendekatan kami adalah pertama, kami harus bisa menjamin pasarnya. Jadi teman-teman peternak ini bisa mengikuti kami itu ketika ada benefit yang mereka dapatkan dengan bergabung menjadi mitra kami, gitu. Nah, diantaranya adalah kami bertindak sebagai off-takernya mereka. Jadi mereka tenang setelah panen itu dijual kemana, ada kejelasan. Nah, itulah yang kami lakukan di hilirnya. Jadi kami membangun pasar di hilirnya dengan Ternaknesia tadi ya, dengan mempromosikan produknya begitu. Kalau demand-nya kami besar, maka semakin banyak pula peternak yang bisa kami edukasi begitu. Nah, tapi secara paralel kami juga mengedukasi peternak untuk menggunakan aplikasi peternak yang kami sebut dengan Sobat Ternak. Ya. Yang kalaupun kami bukan off-takernya, teman-teman peternak bisa mendownload gratis Sobat Ternak untuk keperluan manajemen peternakannya. Jadi kalaupun tidak ada hubungan pasarnya kami ambil misalnya aja, tapi mereka kami edukasi ya bahwa dengan kita mencatat proses peternakan kita, itu kita bisa lebih efisien loh, bisa lebih efektif, terus bisa mengetahui HPP-nya, sehingga kalau ada pembeli baik maklar ataupun user yang beli,
itu kita bergeningnya kuat karena tahu harga pokok produksinya berapa. Karena dicatat di aplikasi itu tadi. Gitu. Baik. Nah, itu yang kami sosialisasikan. Jadi berangkatnya dari value-nya terlebih dahulu ketika mereka menyadari value yang akan didapatkan ketika menggunakan aplikasi ini, dari situ kemudian dari Ternak Nesia lebih mudah untuk melakukan sosialisasi. Baik, kita masih ada satu segmen Pak Dalu, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali.